Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, an-nabi ar-rasul al-amin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah musalla An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah. Kewajiban salat zuhur berjamaah dapat kita laksanakan dengan baik. Juga kita dapat menjalankan tugas-tugas kita di tempat tugas kita masing-masing. Mudah-mudahan semakin banyak ibadah dan amal soleh yang kita jalankan, semakin banyak anugerah Allah untuk kita semua dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berusaha mengikuti tuntunan Nabi, mengamalkan semua sunnah-sunnahnya, karena kita ingin menjadi umat Nabi yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dan para pengurus yang dimuliakan Allah, 3 tahun tidak bertemu, sehingga inilah kesempatan kita bersilaturahim dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan menjadi taman-taman surga kita semuanya. Amin. Temanya yang diminta dari pengurus adalah orang-orang yang curang. Bahasa Arabnya al-mutaffifun, yaitu kita rujuk di surat Al-Mutaffifin. Nama suratnya Al-Mutaffifin, tapi orang-orang curang disebut dengan Al-Mutaffifun. Kalau surat jadi surat Al-Mutaffifin, mudhaf dan mudhaf ilaih. Di surat Al-Mutaffifin memang Allah menggambarkan siapa yang disebut dengan orang-orang curang, termasuk apa yang Allah akan balas mereka atas kecurangannya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ayat pertama sampai ayat ketiga, itulah penjelasan Allah siapa al-mutaffifin. Awalnya Allah sampaikan ancaman celaka bagi orang-orang yang curang. Wailul lil mutaffifin. Siapa orang yang curang? Ayat yang kedua dan ketiga Allah jelaskan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia menerima takaran dari orang lain, minta dipenuhi. Berarti posisi dia adalah pembeli. Kalau konteksnya jual dan beli, saat menjadi pembeli pengen dipenuhi oleh penjual. Yang kedua, kalau dia menakar untuk orang lain, menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, berarti posisinya sebagai penjual. Kenapa dikatakan penjual dan pembeli bisa curang? Umumnya orang paham kalau curang itu penjual. Ternyata pembeli pun disebut bisa curang. Karena ayat kedua dan ketiga, ayat kedua untuk pembeli, ayat ketiga untuk penjual. Kok bisa? Karena dia merugikan penjual. Sedang yang kedua, penjual merugikan Kalau merugikan namanya curang. Tapi kalau menguntungkan namanya al-muqsitun. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka orang yang berperilaku adil dalam timbangan. Untuk orang lain sesuai dengan takaran,
untuk diri sendiri pun sesuai dengan takaran. Ya umumnya kan gitu. Penjual doang yang disalahin, pembeli nggak disalahin. Tapi Allah menyebutkan dua-duanya. Kan tadi kalau menimbang untuk orang itu dikurangi, tapi menimbang untuk diri sendiri ditambah. Berarti kan dia curang untuk diri sendiri, curang untuk orang lain. Saya nukil dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya Al-Quran Al-Azim. Allah menyebut wailul lil mutaffifin, celaka atau neraka wail, lembah di neraka yang namanya lembah wail. Kita tidak tahu ya, kita serahkan sama Allah. Tapi ada nama lembah di neraka namanya lembah wail. Tapi ada yang memahaminya wail itu kecelakaan, khosarah. Berarti di dunia dia celaka, rugi, di akhirat dia mendapatkan lembah wail. Nah, berarti di dunia sudah dapat, di akhirat ditambah oleh Allah. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan, kenapa wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Curang itu tingkatannya banyak, kata beliau. Qalilan au katsiran, sedikit atau banyak sama saja, mendingan banyak sekalian. Gitu ya. 1 gram itu sama dengan 1000 gram, mendingan sekaligus 1000 kilogram kalau mau curang, tapi tetap dosa. Kenapa? Karena Allah menyebutnya celaka bagi orang yang curang. Enggak disebut curangnya itu dikit, curangnya itu banyak, curangnya itu berkilo-kilo, curangnya itu hanya 1 gram, setengah gram dan sebagainya, atau ons. Maka kata Imam Ibnu Katsir, kenapa? Qalilun wa katsirun sawa, banyak dan dikit itu sama kalau dosa. Orang minum khamr dikit apa banyak sama enggak? Sama. Qalilun wa katsir, kata Nabi, banyak atau dikit. Seteguk saja enggak boleh, apalagi sebotol. Kenapa alasannya? Karena Allah menyebut tidak dibatasi, tidak disebut. Yang penting orang yang curang akan celaka di dunia, di yaumil akhir akan mendapatkan lembah yang bernama lembah wail. Itulah siapa orang-orang yang curang, disebutkan di ayat pertama, kedua, dan ketiga. Kenapa para ulama memahami konteksnya jual beli? Karena ada sebab nuzul. Jadi surat Al-Mutaffifin sebab nuzulnya dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadisnya Imam Nasai dan Ibnu Majah. Nabi datang ke Madinah. Maka penduduk Madinah akhbasun nasi kailan. Itu orang Madinah adalah orang-orang peniaga, penjual, pebisnis, tapi mereka biasa mengurangi timbangan. Maka ketika Nabi sampai di Madinah, itu masyarakat sudah biasa. Kalau ngurangi dikit biasa, ngurangi banyak biasa juga. Maka saat Nabi datang, Allah turunkan ayat ini untuk mengingatkan, kalau mau untung dunia, kalau mau untung akhirat, kalau akan dihindarkan celaka dunia dan lembah di akhirat, maka Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada para pedagang sekaligus para pembeli agar mereka tidak berjual beli dengan cara curang. Maka diturunkanlah ayat ini mengingatkan perilaku curang adalah perilaku yang akan membawa kecelakaan di dunia, wailun, atau menjadikan mereka layak mendapatkan neraka wail. Masya Allah. Nah, hadirin wal hadirat, ada sahabat mulia namanya Salman Al-Farisi. Wallahu a'lam. Beliau katakan, al-mutaffifin, curang itu tidak hanya jual beli. Beliau kiaskan dengan orang yang sholat. Ternyata kata beliau, orang yang sholat itu juga ada yang curang. Bagaimana curangnya orang sholat?
harusnya tumakninah, tidak tumakninah, cepat sholatnya. Seperti burung gagak yang mematuk makanan, namanya curang. Harusnya membaca Al-Fatihah dengan baik, kok membaca Al-Fatihah dengan cepat, berarti dia mutaf. Nah, menurut sahabat siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Maka kata beliau, memang awal surat Al-Mutaffifin turun karena masyarakat Madinah curang dalam timbangan, dalam jual beli. Namun maksud dari surat Al-Mutaffifin adalah berlaku umum. Karena kalau cuma jual beli berarti yang enggak jual beli enggak kena dong. Harusnya dia ngasih orang sesuai dengan janjinya, dia tidak ngasih curang. Anak harusnya diberi nafkah yang sesuai, tapi dia tidak, namanya curang. Istri harusnya dikasih belanjaan yang sesuai, tapi dia kurangi. Dikurangi bukan nggak mampu, tapi dikurangi untuk dia beli makanan mewah untuk sendirinya. Nggak ada yang di sini ya. Jadi kasih istrinya nih 2 juta, padahal dia dapatnya 5 juta. 3 jutanya untuk apa? Untuk makan yang mewah. Anak dan istri makannya biasa saja. Itu termasuk mutaffifin. Itulah pandangan sahabat mulia namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Berarti kemungkinan perilaku curang itu ada di jual beli, konteks ayat, sebab nuzul, tapi ada dalam muamalah yang lain. Kalau curang pada waktu bisa nggak mutaffifin? Harusnya pulang jam 4, pulangnya jam 2, mutaffifin tidak? Ya. Kalau standarnya peraturannya pulang jam 4, kok pulang jam 2 tanpa sebab? Kalau ada uzur tentu boleh, tapi tanpa sebab, dan itu setiap hari begitu, itu namanya curang karena dia tidak memenuhi waktu yang sudah disepakati bersama. Wallahu alam, itulah pandangan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sekarang hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi wailul lil mutaffifin. Ternyata ayat 9 wailul yauma idzil lil mukadzibin. Celaka pada hari itu untuk orang-orang yang berdusta, yaitu mendustakan hari pembalasan, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali orang yang melampaui batas dan juga berdosa. Illa kullu mu'tadin athim. Sekarang apa korelasinya, hubungannya? Tadi bicara jual beli, sekarang celaka bagi yang mendustakan hari pembalasan. Hadirin wal hadirat, orang banyak yang tidak yakin bahwa perbuatan apapun dibalas di yaumil akhir. Manusia umumnya yakin kalau balasan itu di dunia. Coba saja, sholat balasannya dunia dan akhirat. Tapi manusia banyak maunya dibalas di dunia. Saat kita berbuat baik, kita minta cash perbuatan baik itu Allah balas di dunia. Padahal ada balasan yang lebih besar, namanya balasan di yaumil akhir. Tapi orang tidak yakin. Sama aja, saya sholat enggak sholat kok sulit-sulit juga hidupnya. Dia tidak yakin balasan akhirat. Maka orang-orang yang curang, kata Allah, karena tidak yakin atau mendustakan adanya hari kan begini, saat kita menjual, kalau yakin untung bukan hanya dunia tapi ada untung akhirat, tidak ada orang yang berperilaku curang. Tapi kalau sekedar hanya untung dunia, mungkin berbuat curang. Pembeli pun sama.
Kalau dia hanya ingin memenuhi kebutuhan dunia, mungkin dia curang. Dia bilang saja, tadi di sebelah cuma 50.000 Pak, kok di sini 100.000, padahal di sebelah pun 100. Kenapa dia curang? Pengen untung dunia saja, lupa ada untung yang bernama untung akhirat. Maka ayat 9, 10 dan 11 Allah kaitkan orang itu berbuat curang karena tidak yakin ada balasan di akhirat. Kalau cuman balasan dunia, mungkin orang jadi ya udah nggak apa-apa, aku berdosa saja, karena kan tidak ada yang tak tahu. Tapi kalau ingat balasan akhirat, maka dia akan berpikir 1000 kali, karena nanti ada balasan di yaumil akhir. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Nah, orang-orang yang curang ini disiapkan oleh Allah kitabnya, namanya Sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sedangkan orang yang tidak curang disiapkan catatan amalnya. Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Tahu sijjin artinya? Dari kata sijnun. Sijnun itu penjara. Sijnun penjara. Jadilah sijjin. Yaitu kata sahabat Ibnu Abbas, sijjin itu adalah tempat yang paling bawah di dalam bumi. Kalau iliyin, tempat yang paling atas, di atas langit yang ke-7. Subhanallah. Orang yang berbuat baik itu ditempatkan kitabnya, catatannya di atas. Tapi kalau dia berbuat dosa, catatan amalnya diletakkan di bawah. Kita lihat, umumnya kalau barang berharga kita taruh di atas. Tapi kalau tidak berharga, tidak apa-apa, ditaruh di bawah. Ya kan begitu? Maka Allah sampaikan orang-orang yang banyak berbuat baik, kitabnya, catatannya, rekodnya, catatan amalnya itu diletakkannya di iliyin, ali, tempat yang tinggi. Tapi kalau pelaku dosa, maksiat, tempatnya, catatan amalnya di tempat yang paling bawah, namanya sijjin. Masya Allah. Jadi rangkaian ayat-ayatnya mengingatkan, wahai orang-orang yang curang, kata Allah, jangan berlaku curang. Kalian celaka di dunia, di yaumil akhir dapat balasan yang bernama wail, neraka wail. Yang kedua, kitab catatan orang-orang yang berdosa di tempat paling bawah. Sebelumnya Allah sampaikan bahwa kenapa mereka berlaku curang? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini balasan akhirat. Ya, kalau kita hitung-hitung balasan dunia enggak seberapa. Tapi kalau kita ingat balasan akhirat lebih besar. Salat, Masya Allah. Mungkin Allah tidak balas dunia, tapi Allah sudah catat pahala. Nah, pahala itu untuk dunia atau untuk akhirat? Untuk akhirat pahala itu, bukan untuk dunia. Kenapa Allah catat pahala? Karena untuk akhirat. Nanti dikumpulkan pahala-pahala atas amal, jadilah tempatnya yang disebut dengan illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Selesai bicara tentang orang-orang yang curang. Akhir surat malah bicara tentang orang-orang yang mendapatkan catatan kebaikan illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum. Seterusnya, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk
wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizazu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun. Ayat 28 terakhir. Jadi ini menjadi bahasa Al-Quran. Bicara pertama orang yang curang, orang yang mendustakan balasan akhirat. Kemudian kitabnya yang berdosa Sijjin, yang banyak beramal soleh Illiyin. Allah sebutkan khusus untuk orang-orang yang catatan, maaf, saya harus minum dulu ya sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka yang mendapatkan catatan Illiyin itu yang pertama, Allah siapkan mereka akan berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Wajah mereka berseri-seri karena merasakan kenikmatan. Diberi minum dari khamr yang murni, yang masih dilak, yang masih disekhel. Sekhelnya berasal dari kesturi. Dan kemudian khamr itu dicampur dengan tasnim. Tasnim itu adalah mata air dari surga. Masya Allah. Jadi tasnim itu adalah, kita tahu kalau surga Allah sebutkan kan, jannatin tajri min tahtihal, selalu surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, muara dari sungai-sungai itu, sumber dari sungai-sungai surga, itulah namanya tasnim. Berarti sumber dari semua mata air, semua sungai di surga berasal dari tasnim. Jangan bayangkan dengan dunia. Ya, khamr dunia adalah khamr yang memabukkan. Tapi khamr akhirat dipastikan oleh Allah, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Al-Waqiah 19. Mereka tidak akan pening, tidak pula akan mabuk karena mengkonsumsi khamr di surga. Subhanallah. Wallahu a'lam. Banyak yang bertanya, kenapa Allah sebutkan tentang khamr yang notabene itu adalah minuman yang diharamkan di dunia. Ternyata khamr adalah benar minuman terbaik di surga. Karenanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, orang yang pernah minum khamr di dunia tidak dapat khamr di surga. Maka kita betul-betul menjaga untuk tidak minum khamr, karena ada khamr tapi yang pernah minum khamr di dunia dihalang oleh Allah untuk dapat khamr di surga. Sama dengan orang laki-laki yang mengenakan perhiasan emas di dunia, nanti tidak dapat perhiasan emas di surga. Tapi yang tidak pernah mengenakan perhiasan emas di dunia, nanti Allah kenakan perhiasan permata, emas dan sebagainya di dalam surga. Kenapa Allah katakan itu? Agar manusia semakin meyakini akhirat. Memang kalau orang ingat akhirat itu udah tenang hidupnya. Ya untung dikit nggak apa-apa, yang penting akhirat untung. Tapi kalau orang tidak ingat akhirat, sayang ini mumpung dunia, untung harus banyak. Padahal kalau dia berbuat curang sebagaimana yang Allah sampaikan, khawatir malah tidak dapat keuntungan di yaumil akhir kelak. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang-orang yang abror, yang berbuat baik, yaitu Allah siapkan khusus ada khamr yang tidak akan pening karenanya, tidak akan pula mabuk karena minum khamr. Wallahu a'lam. Kenapa disebut khamr? Yang kedua, kenapa disebut khamr balasannya? Karena
Khamr itu adalah minuman favorit masyarakat dulu. Di masyarakat Arab itu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, maka mereka kalau ya menjamu tamu minumannya khamr. Jadi kedai-kedai juga minuman khamr. Rumah-rumah juga minumannya favorit, pokoknya kebanggaan begitu ya. Karena itu favorit di dunia, karena itu kebanggaan di dunia, Allah jadikan itu favorit dan kebanggaan di akhirat. Ternyata yang Allah siapkan di akhirat sama dengan yang Allah siapkan di dunia. Surat Al-Baqarah 25. Wa utubihi mutasyabihan. Dan mereka diberi oleh Allah di surga sama dengan yang Allah beri di dunia. Mutasyabih. Mutasyabih itu serupa. Ada yang memaknai sama, tapi bedanya adalah kualitas, kadar, atau juga beda pada rasanya. Tetapi jenisnya bisa sama. Maka khamr di dunia itu jenisnya sama dengan khamr akhirat, tapi bedanya ada kecenderungan ya bahwa dipastikan khamr di dunia memabukkan, akhirat tidak memabukkan. Kalau minuman khamr di dunia itu jadi kebanggaan, di sana pun jadi kebanggaan. Kenapa? Karena Allah memberi balasan di dunia sama dengan atau serupa dengan balasan di yaumil akhir. Kalau kita baca balasan surga, ya sudah sama aja. Makanan kan gitu ya, yang lezat, minuman, apalagi pakaian yang mewah, apalagi tempat tinggal. Jangan lupa bidadari. Iya, memang hurun ini. Di dunia juga sama. Yang dicari manusia apa? Ya kebahagiaan karena makanan, minuman, perhiasan, pakaian, tempat tinggal, dan juga perempuan, dan juga laki. Iya. Kalau itu dijadikan ya sarana manusia bahagia di dunia, itu akan jadi sarana kebahagiaan di dalam surga. Tapi jangan berlebih-lebihan. Misalnya sampai yang nanya, Ustadz di surga ada es krim nggak? Itu jangan. Karena kata kuncinya wa utubihi mutasyabiha. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu tentang yaumil akhir yang tidak disebutkan oleh Allah atau oleh Rasulullah. Kenapa? Karena itu bab yang gaib, kita tidak tahu. Tapi kita yakin semua yang Allah beri nanti itu adalah serupa dengan yang Allah beri sekarang. Kenapa begitu? Supaya manusia termotivasi. Oh iya, dunia aja kalau minum yang lezat kita bahagia. Dunia aja kalau didampingi wanita-wanita cantik bahagia enggak? Bahagia, apalagi nanti. Di dunia saja kalau makanan itu mewah bahagia, apalagi nanti. Di dunia saja kalau pakaian itu mewah senang, bahagia. Bagaimana nanti? Supaya manusia memahami dengan baik, maka Allah gambarkan beberapa kenikmatan surga. Tapi yang tidak Allah gambarkan itu tidak perlu disebutkan, karena khawatir kita salah tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Kenapa? Karena itu termasuk hal-hal yang gaib yang tidak diketahui melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, bidadarinya bagaimana enggak usah dijelasin, yang penting bidadari. Makanannya ada enggak ya? Makanan favorit kita, misalnya nasi padang, enggak usah digambarkan lebih detail. Yang penting lezat, yang penting nikmat, yang penting membahagiakan. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun.
setelah kenikmatan orang-orang yang banyak berbuat baik, al-abrar, di antaranya nikmat khamr karena favorit, karena itu kebiasaan masyarakat Arab. Allah tutup nikmat orang beriman yang lain, yaitu orang-orang itu tidak akan bertanggung jawab atas dosa orang lain. Wa ma ursilu alaihim hafidhin wala taziru waziratun wizra ukhra. Hadirin wal hadirat, berat kalau kita menanggung dosa orang lain. Nanggung dosa sendiri aja banyak, apalagi nanggung dosa orang lain. Tapi pahala, seseorang bisa mendapatkan pahala dari orang lain, itulah pembedanya. Tapi dosa itu masing-masing bertanggung jawab atasnya, dan tidak ada yang dapat menanggung. Makanya nanti di hari yaumil akhir kan gitu, orang lari dari siapa? Ayahnya, dari ibunya, dari istrinya, dari anaknya kan. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudaranya, wa ummihi wa abi, ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, temennya atau juga anak-anaknya. Kenapa lari? Karena tidak mau tanggung jawab. Ya, orang disebut lari dari tanggung. Kenapa? Karena mikirin diri sendiri aja belum kelar. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu, mikirin nasibnya sendiri aja belum pasti, kok mikirin nasib orang? Atau makna lain, kalau dosa menanggung diri sendiri, namun kalau pahala itu bisa seseorang mendapatkan dari yang lain. Kan hadisnya hadis Muslim. Orang itu diputus pahalanya kalau meninggal. Maaf, kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang berarti kan kebaikan. Kalau pahala itu ngalir. Ya. Kalau dosa masing-masing menanggung. Maka Allah sampaikan orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk menjadi penjaga bagi orang-orang beriman. Maksudnya masing-masing bertanggung jawab atas amal perbuatannya. Itu yang paling aman. Karena kalau kita bertanggung jawab atas dosa orang lain, kita sendiri belum pasti selamat dari dosa-dosa yang dijalankan. Kemudian nanti kata Allah, selama orang-orang itu pernah dihina, ditertawakan, nanti di yaumil akhir orang yang pernah ditertawakan, dihina, itu Allah persilakan untuk mentertawakan dan menghina orang-orang yang mentertawakan dan menghinanya. Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhaku. Masya Allah. Paling sakit itu Bapak Ibu kalau ditertawain. Paling sakit itu kalau dihina. Maka balasan akhirat, orang yang menghina akan dihina lagi oleh orang yang dihina. Orang yang mentertawakan maka akan ditertawakan oleh orang yang ditertawakan. Maka diharamkan kita untuk tertawa atas kesulitan orang. Diharamkan kita juga apa? Menghina orang lain. Karena nanti akibatnya kalau menghina bisa dihina lagi. Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Hari ini kata Allah, orang-orang yang ditertawakan di dunia akan mentertawakan mereka yang mentertawakan di dunia. Masya Allah. Karenanya membalas keburukan dengan kebaikan itu lebih baik daripada membalas keburukan dengan keburukan. Apalagi keburukan yang lebih besar. Idfa bisayyi'atil hasan. Keburukan itu balaslah kata Allah dengan kebaikan. Karena kalau balas dengan keburukan nanti dibalas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
paling menyakitkan kalau kita disakiti. Paling sakit kalau dihina. Maka orang yang menghina di dunia akan dihina di yaumil akhir. Orang yang menyakiti di dunia akan disakiti di yaumil akhir. Yang mentertawakan akan ditertawakan pula di yaumil akhir. Itulah makna dari surat Al-Mutaffifin ayat 34. Akhir dari suratnya adalah hal thuwibal kuffar makanu yaf'alu. Hadirin wal hadirat, Allah bertanya, apakah orang-orang tidak beriman itu diberikan ganjaran atas yang mereka kerjakan? Jawabannya tidak. Alhamdulillah, nikmat paling besar adalah nikmatul iman. Karena syarat dapat balasan akhirat adalah iman. Syarat dapat kebahagiaan akhirat adalah iman. Syarat menjadi abror adalah iman. Karenanya Allah bertanya dalam bentuk istifham, hal thuwibal kufaru makanu yaf'alun. Jawabannya kalla. Mereka kalau tidak beriman memang tidak ada balasan di yaumil akhir. Untuk itulah ayat terakhir ini dikatakan oleh para ulama tafsir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Semua yang pernah dijalankan di dunia akan ditunjukkan di akhirat. Semua yang dikerjakan manusia di dunia akan dibalas di akhirat. Tapi kalau kebaikan Allah lipat gandakan, kalau keburukan Allah balas dengan setimpal. Melainkan kebaikan dijalankan tanpa ikhlas lillah. Ada yang memahami hal thuwibal kufar adalah orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal, maka mereka pula tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Maka keikhlasan menjadi syarat amal. Innamal a'malu bin. Tapi niat tidak berlaku bagi amal buruk. Kejahatan tidak perlu pakai niat. Yang kudu pakai niat adalah kebaikan. Supaya dicatat pahala oleh Allah, maka niat. Kenapa niat? Untuk menunjukkan dia beramal itu karena Allah. Tapi kalau keburukan, dosa, enggak usah pakai niat. Saya niat besok mau nyuri, enggak usah pakai niat, otomatis dosa. Tapi amal baik, innamal a'malu bin niat. Kenapa penting amal baik dengan niat? Supaya dibalas. Karena amal baik tanpa niat atau tanpa keikhlasan tidak dibalas oleh Allah. Kan sayang, kita sholat enggak dapat balasan. Kenapa? Enggak niat, enggak ikhlas lillah. Kita puasa enggak dibalas. Kenapa? Karena tidak ikhlas, tidak nawaitu lillah. Amal baik kudu disertai dengan niat, disertai ikhlas lillah supaya dibalas. Itu juga makna dari ayat 36. Apakah orang-orang yang tidak ikhlas itu dibalas sesuai dengan amalnya? Jawabannya tidak. Hanya orang-orang yang ikhlas yang mendapatkan balasan, yaitu innamal a'malu binniyat. Maka surat Al-Mutaffifin ini dibagi dua oleh para ulama. Pertama, mengingatkan orang-orang curang dan apa balasannya. Yang kedua adalah menjelaskan orang-orang pelaku kebaikan dan apa balasannya. Kebaikan harus disertai dengan niat dan ikhlas lillahi ta'ala. Keburukan tidak perlu pakai niat, tidak perlu pakai ikhlas, karena keburukan otomatis dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebutkan adalah kenikmatan yang sama dengan kenikmatan dunia. Perbedaannya kualitasnya, nilainya
tentu jumlahnya juga, tentu kadarnya, tentu kemewahannya, kenikmatan dan kebahagiaannya. Itulah tanda orang-orang yang insya Allah terbebas dari sifat curang dan dia mampu menjalankan muamalah dengan sebaik-baiknya. Ketika menjadi pembeli, dia memenuhi. Ketika menjadi penjual, juga dia penuhi dengan sebaik-baiknya. Itulah penjelasan ringkas tentang tafsir surat Al-Mutaffifin yang diawali dengan celaka bagi orang-orang yang curang. Curang umum dimaknai oleh sahabat Salman, khusus dimaknai oleh para ulama yang lain, bahwa itu berlaku dalam muamalah jual beli. Tapi sahabat Salman berlaku dalam semua muamalah. Ada pihak yang disebut sebagai subjek, ada pihak yang disebut sebagai objek. Kalau pembeli berarti kan objek, penjual itu subjek. Dua-duanya bisa curang. Kalau dia tidak memenuhi untuk orang lain, curang untuk orang lain. Tapi kalau dia lebihkan untuk diri sendiri, berarti juga curang karena melebihkan diri sendiri, tidak sesuai dengan aturan ataupun kesepakatan yang berlaku. Begitulah hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, nasihat dan bimbingan serta petunjuk dari Allah untuk kita menghindarkan perilaku curang dalam berbagai aktivitas kita, sehingga kita layak mendapatkan illiyin, kita layak mendapatkan jannatin na'im, kita layak mendapatkan khamrin yang paling murni, khitamuhu mis, kemudian dicampur dengan tasnim. Terakhir ingin disampaikan di sini, kalla bal rana ala qulubihim. Ada ungkapan namanya ron. Ron itu artinya hati yang berkarat. Kenapa? Karena perbuatan dosa itu, kata Nabi, akan dicatat titik hitam. Kemudian berbuat lagi, titik hitamnya tambah banyak. Berbuat lagi, titik hitam tambah banyak. Dan kalau banyak titik hitam, jadilah rona. Rona artinya berkarat, susah atau sulit untuk dihilangkan. Maka sebelum berkarat, Allah ingatkan bahwa hati manusia itu mudah berpindah, mudah berubah. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati kami untuk dapat menjalankan tuntunan agama yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang curang itu artinya hatinya berkarat, karena mereka melakukan itu semakin buruk dan semakin celaka, dan mereka adalah orang-orang yang layak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bahasan tentang orang-orang yang curang, tadabbur dan tafsir surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya untuk kita terus-menerus meningkatkan amal ibadah kita, dan Allah catat sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada pengurus dan seluruh jamaah yang mengikuti majlis yang mulia ini, baik di ruang masjid maupun yang mengikuti melalui YouTube dan sebagainya. Mudah-mudahan tetap mendapatkan balasan yang sangat berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, saya kembalikan ke pengurus atau moderatornya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Masih ada 5 menit. Ya, silakan.
pendidikan atau apapun itu, apakah ada amalan-amalan khusus untuk memperbaiki yang mungkin pernah kita lakukan di masa lalu? Baik, terima kasih. Sesungguhnya manusia diberikan kesempatan bertobat itu sampai ruh berada di kerongkongan, atau secara kehidupan sampai matahari terbit dari sebelah barat. Selama belum itu masih kemungkinan dia diberikan peluang bertobat atas dosa apapun. Syaratnya dua. Yang pertama, kalau berkaitan dengan hak adami, maka kita penuhi haknya. Kalau dia tidak ada karena waktu yang cukup panjang, kata Imam Nawawi, maka dia punya ahli waris. Sebagaimana tanggung jawab hutang itu kepada ahli waris, maka tanggung jawab untuk kebaikan juga didapat oleh ahli waris. Misalnya kita pernah berbuat salah sama orang, orangnya udah nggak tahu ya, udah sekian tahun dan ternyata sudah meninggal, masih ada ahli waris. Sama dengan kalau orang itu punya hutang, maka yang mengganti hutangnya adalah ahli warisnya. Itu kiasnya begitu. Ya. Yang kedua, syaratnya adalah kalau tidak ditemukan pelakunya atau siapa yang pernah kita perlakukan buruk, termasuk ahli warisnya, karena kita tidak tahu, maka dua pandangan para ulama. Yang pertama, taubat nasuha. Yang kedua, memperbanyak amal ibadah. Tapi para ulama tidak menetapkan jenis amalnya. Hanya kalau kita rujuk beberapa hadis, amal yang paling tinggi yang akan menghapus dosa-dosa adalah ternyata amal harta. Maka banyak orang yang bertobat mengimbangi dengan infak, sedekah. Kenapa? Karena surat Al-Munafiqun ayat 10. Ada orang yang menyesal tidak beribadah harta di dunia, pengen kembali ke dunia untuk apa? Fa'as-saddaqa wa akum minasolihin. Dia ingin bersedekah, tidak disebut ingin sholat, ingin puasa, tapi ingin ibadah harta. Alasan para ulama berarti ibadah harta itu nilainya besar, supaya menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena syarat pertama sudah tidak ada, ahli waris tidak ada, objeknya kita tidak tahu, maka kita gunakan yang kedua, yaitu kita betul-betul bertobat nasuha, kemudian kita perbanyak amal ibadah, khususnya amal ibadah harta. Mudah-mudahan semua kesalahan kita terhadap orang lain Allah maafkan. Demikian penjelasannya, wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Masih ada? Cukup? Kita tidak mau mutafifin karena waktunya sudah pukul 13.00 dan Bapak Ibu tentu ada tugas di tempatnya masing-masing. Alhamdulillah kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk bermajelis ilmu, untuk mendapat cahaya dari Allah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah semuanya akan Allah ganti dengan yang lebih baik di dunia dan amat sangat baik di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan majelis yang mulia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.